ada dugaan tanam kelapa sawit tanpa mengantongi izin. Satgas PKH akan usut perusahaan ini. Salam Planter Indonesia, bersama Yopi Perkebunan Mandor seputar info sawit terbaru yang ada di Indonesia. Didapat di berbagai media sumber dan berita lainnya. Kali ini kita akan bahas yaitu suatu permasalahan dalam perkebunan kelapa sawit. Satgas PKH usut perusahaan diduga tanam kelapa sawit tanpa mengantongi surat izin. Kita akan masuki di Sampit, Satuan Tugas atau Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Saat ini tengah berada di Kabupaten Kota Waringin Timur atau dikenal dengan Kotim. Kedatangan tim yang tergabung dalam Satgas Garuda ini telah melakukan penindakan tegas berupa penyitaan lahan sawit diduga merambah hutan dan melakukan alih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa mengantongi izin. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025, dua perusahaan perkebunan yang masuk daftar diusut oleh Satgas adalah Wilmar Group dan Makin Group. Di sini lahannya bukan sedikit yang akan disita. Bagaimana kalau sampai tidak ada yang mengurus? Bisa jadi bahan jarahan orang. Jadi harus dipikirkan juga oleh aparat yang menyita, tuturnya. Tim yang melakukan penyitaan sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Kotim sebelum penindakan. Tim juga masih bergerak ke beberapa lokasi di lapangan menurut Sanggul. Penyitaan lahan bukanlah hal yang gampang. Selain harus memikirkan penanganan lahan yang disita, posisi lahan yang terpencar juga menjadi tantangan. Mereka masih di lapangan sekarang. Penyitaan itu bukan hal yang mudah. Siapa ya juga nanti harus pikirkan kalau disuruh pemerintah daerah kan tidak mungkin lokasinya juga tersebar. Ini bukan pekerjaan yang mudah, jawabnya. Lebih lanjut, ia menegaskan penertiban aturan itu tidak boleh dilakukan secara tebang pilih. Aturan harus ditegaskan ataupun ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika itu terjadi, dikhawatirkan perusahaan bakal bangkrut dan mungkin saja akan berdampak pada perekonomian. Itu namanya penertiban aturan. Aturan itu ditegakkan tanpa tebang pilih. Kalau perusahaan collapse ataupun bangkrut, dikatakan red di kabupaten ini atau di Kotim, yang susah juga kita. Jadi kalau menegakkan aturan ya ditegakkan. Soal solusinya nanti pemerintah pusat yang urus, tegasnya. Selain melakukan penyitaan, pemerintah juga harus memikirkan soal penanganan lahan usai disita. Pemeliharaan lahan harus dipikirkan agar tidak menimbulkan efek negatif di kemudian hari. Antang ganda utama dengan keterangan hasil penetapan tim terpadu terkait penyitaan lahan sawit tersebut, pejabat Sekretaris Daerah atau Sekda Kotim Sanggul Lumban Gaul mengatakan Pemkab Kotim mendukung penuh tindakan tersebut sebab perusahaan sawit di wilayah Kotim telah diberi toleransi dalam kurun waktu yang lama. Penindakan yang tegas dilakukan ini untuk melanjutkan memberikan sanksi kepada perusahaan yang mengabaikan aturan. Sepanjang itu melanggar aturan, kami mendukung keputusan pemerintah. Sudah banyak kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah sejak tahun 2007 hingga 2017. Berdasarkan surat keterangan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2025, sejumlah perusahaan sawit di Kotim masuk dalam daftar subjek hukum. Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan beroperasi atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan. Sedangkan dua perusahaan perkebunan yang masuk daftar diusut oleh Satgas adalah PT Wilmar Group dan Makin Group. Ada dua anak perusahaan Wilmar Group
di Kotim yang masuk dalam daftar itu. Pertama, PT Karunia Kencana Permai Sejati. Di dalam surat tersebut, perusahaan berkaitan memiliki total permohonan sebanyak 19.653 hektar lahan dengan status permohonan berproses dan seluas 13.268 hektar dengan keterangan penetapan areal pelepasan. Ada pula PT Mukti Sawit Kahuripan yang merupakan anak perusahaan Makin Group dengan keterangan penempatan areal pelepasan dan hasil penelitian Timdo. Lalu ada PT Surya Inti Sawit Kahuripan dengan keterangan penetapan areal pelepasan dan persetujuan prinsip. Selain itu, nama anak-anak perusahaan PT Makin Group yang masuk dalam daftar PT Katangin Indah Utama dengan keterangan penetapan areal pelepasan dan hasil penelitian tim terpadu. PT Wahana Kahuripan Indonesia dengan keterangan persetujuan prinsip. PT Mukti Sawit Kahuripan dengan keterangan penetapan areal pelepasan dan hasil penelitian tim terpadu. Pada hari Kamis, tim PKH telah menyita sebanyak 37.983 hektar lahan milik perusahaan perkebunan sawit PT Agro Bukit di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 26, Kecamatan Ketapang. Tim telah memasang pelang di area tersebut dengan tulisan dilarang memperjualbelikan dan menguasai tanpa izin Satgas PKH. Tak hanya PT Agro Bukit yang disasar, sejumlah perusahaan sawit di Kalimantan Tengah juga ditindak Satgas Garuda. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2025, sejumlah perusahaan sawit di Kotim masuk dalam daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan, tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, beroperasi atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan. Itulah sobat permasalahan yang ada pada permasalahan ini. Pemerintah menyita semua kebun sawit yang tidak mempunyai izin secara jelas. Bersama Yopi Perkebunan Mandor, sampai jumpa.